Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bagi Anda yang sedang mengerjakan karya ilmiah, baik terkait tugas atau skripsi maupun artikel jurnal, seringkali ketika mengutip referensi, kita dihadapkan pada permasalahan similarity index yang tinggi. Similarity index adalah merupakan tingkat kemiripan yang ada pada artikel atau tulisan kita yang bersumber dari publikasi di internet, dan biasanya bisa dicek melalui aplikasi Turnitin. Nah, berikut salah satu metode bagaimana menurunkan similarity index. Kali ini saya mau coba sharing ya, bagaimana cara menurunkan similarity index dengan cepat. Nah, ini pertama-tama kita bisa cek dulu hasil pemeriksaan similarity index ya. Di mana ya? Nah, misalnya ini ada hasil pemeriksaan di tinjauan pustaka. Nah, ini kan kita bisa lihat mana yang perlu diturunkan similarity index-nya. Nah, ini kan misalnya di alinea pertama pada bagian yang jelas-jelas ada ini ya, ada warna-warna ini. Nah, ini misalnya tadi saya udah coba di alinea pertama. Ini ketika alinea pertama atau paragraf pertama ini, ketika dia di similarity index, similarity indexnya 53% gitu ya. Tapi kemudian setelah diturunkan, setelah diparafrase, dia bisa turun sampai 17%. Nah, ini hasil similarity indexnya. Kemudian saya lihat proposalnya ya. Nah, ini tinjauan pustaka, biar lebih mudah di copy paste bagian mana yang perlu diinikan ya. Nah, ini alinea keberapa ini? Ini alinea kedua ya, mulai dari penelitian sampai semua paragraf aja ya. Jadi ini penelitian sampai dengan kapasitas masing-masing, ini kita copy. Nah, ini copy dulu di sini ya. Ini untuk melihat aslinya. Ini aslinya. Nah, ini aslinya. Nah, kemudian aslinya ini kita kasih ya, ini untuk penunjukan ya, saya save as aja. Misalnya asli 2 karena tadi udah ada asli yang pertama. Nah, kemudian ini saya copy. Tapi ini memang sudah hasil copy tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke Google untuk mencari Quillboard ya, aplikasi Quillboard. Nah, ini dia Quillboard Incorporation. Nah, ini adalah Quillboard Paraphrase Tools. Jadi ini memang alat untuk, biasanya sih yang berbahasa Inggris. Nah, ini saya mau nyoba kalau bahasa Indonesia bisa nggak? Tapi mungkin memang agak 2 kali kerja ya. Nah, ini boleh yang bawah ini ya. Nah, ini ada paste teks ya. Nah, ini saya paste teks di sini. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kita pilih yang fluensi. Di sini kan ada beberapa metode ya untuk paraphrase. Ada standar, fluensi, formal, simple, kreatif, expand, shorten. Shorten ini kalau kita hasil paraphrasenya itu mau pendek ya, diperas jadi lebih pendek. Tapi ini saya ambil yang fluensi dulu ya, fluensi paraphrase. Nah, karena Quillboard ini ini ya. Nah, ini karena Quillboard ini sebenarnya mengenalnya lebih ke dia lebih dirancangkan untuk berbahasa Inggris. Nah, maka ini hasil paraphrase, tapi dia perlihatkan yang berbahasa Inggris ya. Nah, yang berbahasa Inggris ini nggak apa-apa, kita copy aja ya hasilnya. Nanti kita copy di sini, copy, kemudian kita masuk ke Google Translate. Untuk kita inikan ke bahasa Indonesia. Nah, ini kajian ini berfokus pada evolusi tata kelola yang berkembang menjadi varian baru berupa tata kelola kolaboratif ya, governance tadi. Nah, peneliti menilai dan menyetujui bahwa teori tata kelola adalah
Nah, boleh saja tata kelola ini kita mau ganti ke governance juga boleh gitu ya. Nah, ini kita copy ya. Copy hasil ininya. Ini tadi yang asli. Nah, aslinya boleh kita baca lagi ya. Penelitiannya termasuk lingkup governance yang berkembang menjadi varian baru dalam konsep kolaboratif governance ya. Jadi kalau ini kajian evolusi tata kelola yang berkembang menjadi varian baru berupa tata kelola kolaboratifnya. Ini udah langsung di ini ya, di Bahasa Indonesia kan. Peneliti menilai bahwa teori. Nah, ini kita rapikan. Ini yang sudah hasil, saya mau coba ya, kira-kira dia. Nah, ini parafrase 2. Nanti boleh dicermati lagi kata-katanya, misalnya kalau misalnya ada yang agak aneh bisa dirapikan ya. Tapi ini udah yang fluensi, itu harusnya yang sudah lebih, ini bukan yang standar. Nah, ini kemudian ada 2 ya, asli 2. Nah, sekarang saya coba. Ini yang kita pakai ya, hasil parafrase. Nah, saya mau coba sekarang untuk diturnitin lagi. Nah, turnitin. Ini saya mau coba diturnitin ya. Saya turnitin dulu, submit. Ini ada 2 file tadi ya, parafrase multiple. Coba ini yang tadi mana di download, hasil di download di proposal. Nah, ini Pak asli 2 dengan parafrase 2. Ini untuk membandingkan yang aslinya tadi dan yang sudah di parafrase itu turun berapa persen sih gitu ya. Oke, ini kosongin aja deh. Kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan turun. Asli 2 mana? Asli 2 86% tuh. Similarity indexnya 86%, tapi kemudian parafrase 2 29%. Jadi lumayan ya. Turunnya sudah ini. Nanti bisa aja kita 2 kali menurunkan, minimal dia juga sudah turun lumayan tinggi ya, dari 86 ke 29. Nanti bisa kata-katanya diotak-atik lagi biar supaya turun menjadi lebih di bawah 20% ya, hijau. Ya, ini bisa sih kita lakukan beberapa kali ya. Yang penting karena biasanya tim penilai atau penelaah, apalagi kalau untuk publikasi ya, itu ketat banget. Begitu kita ini langsung dia kembalikan ya, nggak dibaca, nggak di ini, langsung balikin. Tapi saya juga gitu sih. Biasanya saya kalau ada proposal dari, ya lumayan, nanti kita bisa lakukan 2 kali lagi, di cross check lagi. Demikian salah satu cara melakukan parafrase menggunakan aplikasi Killboard. Tapi kalau mau langsung nggak pakai alat, langsung kita rubah kata-katanya sepanjang tidak mengurangi makna dan si penulisnya tetap juga harus dicantumkan. Similarity index itu bukan berarti sebenarnya adalah plagiarism ya, sepanjang kita cantumkan. Tapi harusnya ketika itu mirip banget, nah itu harusnya harus ada tanda quote ya, tanda kutip, karena itu kan dicoplok seutuhnya gitu ya. Selamat mencoba.